Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani, selaku moderator dan pemakalah dari kelompok 3 bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Tiara Masra dan Ayu Margareta. Materi kami di sini berjudul keburukan akhlak, di mana di dalamnya membahas tentang faktor penyebab, dampak, dan penanggulangannya. Langsung saja ke materi. Definisi akhlak yang buruk. Sebelum memberikan definisi tentang hal yang berkaitan dengan akhlak buruk, perlu diketahui bahwa teori yang pernah dikemukakan oleh Lombroso dalam Lari tahun 2006, halaman 33, dan para pengikutnya yang percaya akan adanya manusia yang terlahir sebagai penjahat. Pendapatnya ini telah ditolak oleh para ahli sesuai dengan bidangnya, seperti Alexis Carrel, seorang sarjana kebangsaan Prancis, yang menyatakan bahwa manusia yang terlahir sebagai penjahat seperti dikemukakan oleh Lombroso tidaklah benar. Yang ada adalah orang yang terlahir dalam keadaan kurang sempurna dan kemudian menjadi penjahat. Pada kenyataannya, kebanyakan penjahat adalah orang-orang normal, bahkan bisa jadi ia lebih pandai dari para polisi dan hakim. Oleh karenanya, Al-Ghazali secara cemerlang membedakan beberapa hal mengenai keburukan akhlak. Yang pertama, ada keburukan akhlak yang timbul karena ketidaksanggupan seseorang mengendalikan nafsunya. Dan pelakunya ini disebut sebagai al-jahil. Yang kedua, perbuatan yang diketahui keburukannya, tetapi ia tidak bisa meninggalkannya karena nafsunya sudah menguasai dirinya. Pelakunya ini disebut sebagai al-jahil al-dhallu. Yang ketiga, keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang karena pengertian baik baginya sudah kabur, sehingga perbuatan buruklah yang dianggapnya baik. Maka pelakunya ini disebut sebagai al-jahil al-dhallu al-fasik. Dan yang terakhir ada perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada umumnya. Sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi pelakunya, kecuali hanya kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat lagi. Orangnya ini atau pelakunya ini disebut sebagai al-jahil al-dhallu al-fasik al-syaril. Apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di atas, dengan pembagian secara rinci keburukan akhlak, hal ini menggambarkan bahwa eksistensi ajaran Islam menghalalkan bagi penguasa atau pemimpin untuk memberikan hukuman mati pada pelakunya. Bila metode-metode yang sederhana tidak diindahkan oleh umat atau masyarakat secara kolektif, tujuannya adalah agar pelaku yang merusak dan mencemarkan tersebut tidak menimbulkan polusi universal yang meresahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang faktor penyebab keburukan akhlak. Telah dilihat pengaruh yang besar, faktor penyebab terbesar ialah muncul dari pengaruh budaya luar atau budaya barat. Muncul dan lahirnya sikap yang tidak terpuji saat sekarang, salah satu akibat dari individu yang menerima budaya yang datang dari luar tanpa ada usaha penyeleksian baik dan buruknya terhadap mereka. Karena mengambil suatu budaya, katakanlah itu budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita, yaitu budaya timur, mereka terpengaruh dengan kebiasaan yang buruk melalui berbagai pengaruh baik media elektronik, style, dan gaya hidup yang serba lebih ke modern-modernan. Di sisi lain, wujud pula pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang beriringan dengan budaya membuat sebagian orang di negeri ini menyalahgunakannya dengan berbagai kemauan dan kehendak mereka sendiri. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Akan disambung atau dilanjutkan oleh rekan kami, Tia Rahma Asrah. Padanya kami persilakan.